Kenapa kok pengen pulang Salatiga kan gitu? Ya. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu waktu saya jadi dan lanal. Mhm. Jadi mulai dari kecil saya SD ada di Salatiga. Apa yang membuat Anda itu ingin? Ya itu tadi Mas sudah saya sampaikan. Oh, oke. Saya ingin mengabdi langsung bersentuhan dengan masyarakat seperti itu. Merelakan atau mengorbankan karir militer Anda? Yang jelas ya merelakan Mas. Kita harus ikhlas. Harus ada yang dikorbankan. Ya itu kasarnya kan seperti itu ya. Itu Namun, pilihan ya. betul itu pilihan. Welcome Tribuners. Berjumpa lagi dengan saya, jurnalis Tribun Jateng, Mamdu Adi Prianto. Pilkada saat ini, atau pemilihan kepala daerah, sudah mendekati hari pendaftaran, yaitu pada Agustus. Beberapa kandidat atau calon sudah bermunculan. Salah satunya di Kota Salatiga. Ada satu kandidat yang kuat yang ingin maju dalam Pilkada Kota Salatiga. Di samping saya sudah ada kandidatnya. Cukup kuat dan cukup ramai diperbincangkan untuk halayak publik. Perkenalkan, beliau adalah Pak Haryono Masturi. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mas. Ya, sehat? Alhamdulillah, saya juga jenengan ya. Alhamdulillah. Sampai Ya. sini juga, Pak. Sesuai dengan arahnya jenengan. Pak Haryono Masturi ini bukan orang yang begitu asing ya untuk publik. Beliau pernah menjabat sebagai Danlanal Semarang tahun 2022 sampai 2003, tepatnya selama 15 bulan. Saya bacakan biografi singkatnya beliau. Nama lengkapnya adalah Kolonel Marinir Haryono Masturi, lahir pada 2 Maret 1977 di Salatiga. Ia menyelesaikan pendidikan militer di Akabri, Laut Korps Marinir tahun 1998. Kemudian beliau lebih dekat dengan orang Semarang dan sekitarnya pada saat menjabat Danlanal Semarang. Betul ya, Pak ya? Iya, leres Mas. Oke. Dan saat ini beliau ingin pulang kampung ke Kota Salatiga dan menjadi bakal calon. Saat ini posisinya atau statusnya bakal calon wali kota Salatiga. Bisa diceritakan kenapa dari angkatan atau kesatuan Korps Marinir ya, dikenal Korps Marinir, kok tiba-tiba ingin maju di Pilkada Kota Salatiga? Iya Mas. Jadi sebelumnya saya sapa dulu nih. Silakan. Tribuners. Halo Tribuners. Selamat sore untuk semuanya. Salam sehat selalu. Jadi terima kasih Mas atas waktu yang diberikan. Kembali lagi karena tadi sudah dikenalkan ya. Namun tidak ada salahnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Panggilan saya namanya Haryono, biar gampang mengingatnya Mas. Jadi kalau terlalu panjang nanti orang bingung mengingatnya. Bisa disapa Mas Har berarti ya? Boleh Mas Har, boleh kan gitu. Tapi kalau Pak Har kayaknya terlalu tua. Sedangkan ini udah masih muda ini. Beliau kelahiran 2 Maret 1977, artinya masih muda. Ya, silakan saat ini lanjut. umur 47 tahun, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kelancaran, dan itu juga berkat doanya panjenengan dan dari Tribuners semuanya. Seperti itu Mas. Menanggapi apa yang tadi Mas tanyakan ya, kenapa kok pengen pulang Salatiga kan gitu? Ya. Sebenarnya sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu waktu saya jadi Danlanal. Jadi mulai dari kecil saya SD ada di Salatiga, tepatnya di SD Tegarjo Salatiga. Itu rumahnya itu kurang lebih jaraknya 100 meter dari rumah saya, seperti itu. Kemudian SMP saya juga dekat sama rumah juga, yaitu SMP Negeri 6 Kota Salatiga. Kemudian SMA-nya juga SMA Desa Mas, tetangga dengan SMP 6. Jadi SMA Negeri 2 Salatiga. Berarti mulai dari kecil, lingkungan saya ada di Karangkepoh, tepatnya itu di Karangkepoh Mas. Jadi kalau di Jalan Tegarjo itu ada gang pertama masuk, itu Karangkepoh 1, saya di situ. Dari kecil sampai SMA. Oke. tahun 95 saya sudah lulus SMA dan alhamdulillah waktu itu sekali tes masuk Akabri dan alhamdulillah sekali langsung lulus. Seperti itu. Sekali tes langsung masuk. Alhamdulillah sekali tes. Luar biasa. Oke. Kemudian setelah itu full berkarir di militer tentunya ya. Jadi setelah tes lulus masuk di Akabri Laut waktu itu kurang lebih 3 tahun.
pendidikan, tambah 1 tahun sebagai perwira siswa. Alhamdulillah waktu itu saya langsung berdinas di Surabaya. Dapat kurang lebih 3 bulan, saya langsung mendapatkan tugas waktu itu pertama kali di daerah konflik, Mana yaitu di itu? Ambon. Waktu Tahun itu. berapa itu? Tahun 99 sampai tahun 2000. 99 Tadi sedang konflik, Pak. Konflik antar agama waktu itu ya. Nah, disitulah saatnya kita sebagai seorang aparat penegak kedaulatan ya dari TNI, kita langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Seperti itu. Antara yang bertikai, kita bisa menjadi penengah di situ. Apa yang diperlukan oleh salah satu pihak untuk bisa didiskusikan. Seperti itu. Jadi setelah dari Ambon, waktu itu hanya selisih beberapa bulan, konflik Aceh terjadi, kayak gitu. Kemudian saya Satgas pindah ke Aceh. Waktu itu tahun 2021 sampai 2023, selama kurang lebih 1 tahun waktu itu di Aceh Selatan. Begitu juga hal yang sama kita hadapi, kita harus bersosialisasi dengan masyarakat Aceh di sana. Selesai Satgas di Aceh yang 2001 sampai 2023, kembali ke home base. Hanya 3 bulan kita di home base, kita berangkat lagi waktu itu. Home base saat itu di Surabaya? Di Surabaya. Saat itu darurat militer. Pecah, kita langsung kembali lagi ke Aceh lagi. Sama tugasnya. Karena seperti itu. Kita langsung bersosialisasi dengan masyarakat. Masyarakat yang bisa kita ajak untuk kembali kepada NKRI, ya ayo. Kan seperti itu, sebagai tugas kita. Nah, kurang lebih di sana 15 bulan. Jadi dari 2023 sampai 2024. Jadi kita pulang itu 1 bulan sebelum tsunami Aceh waktu itu. Bersyukur ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu? Setelah itu waktu itu Ambalat pecah. Di Ambalat. Gitu. Nah, setelah itu kita persiapan ke Ambalat. Tidak lama kemudian waktu itu Papua juga pecah lagi. Seperti itu. Nah, waktu itu kita dipersiapkan untuk berangkat ke Papua. Saat itu 1 batelon langsung kita bersama-sama kita bertugas di Papua. Kurang lebih juga 1 tahun. Kemudian tugas pertama di Jateng? Setelah itu, setelah 2005 ya, waktu itu agak istirahat, kemudian kami tugas di satuan yaitu di Brigade Infanteri 1 Marinir di Surabaya. Saat itu saya mendaftar tes sebagai military observer atau sebagai pengawat militer. Waktu itu alhamdulillah lulus, saya berangkat ke Afrika. Kurang lebih bertugas di sana juga 13 bulan. Di situ juga sama tugasnya. Kita bersosialisasi dengan masyarakat yang istilahnya masyarakat Afrika yang juga sedang berkonflik. Kita datang ke salah satu pihak, kita menanyakan, apa sih masalahmu? Begitu juga dengan pihak yang satunya. Masalahmu apa? Sehingga di situ kita banyak bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Artinya Anda banyak tugas bersosialisasi dengan masyarakat. Betul. Lebih banyak itu. Ya. Nah, kalau kita lihat lagi pada saat pengalaman tahun 98, Korps Marinir, disitulah kita dekat dengan masyarakat. Sebagai salah satu tujuan kita, bahwa kita mengabdi untuk negara dan masyarakat. Seperti itu, Mas. Kemudian kembali bertugas di Jateng mulai kapan? Nah, pada saat saya terakhir pangkat Letnan Kolonel waktu itu, saya alhamdulillah diberikan kepercayaan kepada satuan. Saya diberikan tugas di Semarang sebagai liaison officer atau LO Kodam Padiponegoro. Jadi angkatan laut yang berdinas di Kodam Angkatan Darat. Angkatan Darat. Nah, di situ juga banyak orang tidak tahu. Loh kok iso ya? Angkatan laut dinasnya neng Angkatan Darat seperti itu. Lah di situlah juga tugas kita sebenarnya hampir sama. Sosialisasi juga. Sosialisasi dengan masyarakat seperti itu, bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kurang lebih 1 tahun, lah kok saya juga diberikan kepercayaan sebagai Komandan Lanal Semarang. Lanjut ya dari Kodam, lanjut ke Lanal Semarang. Betul seperti itu. Baik. Jadi mungkin secara teritorial saya sudah bisa bersosialisasi dengan masyarakat, dengan satuan samping, dengan aparat pemerintah yang ada, dengan masyarakat yang ada. Nah, kemudian saya dijadikan Komandan Lanal Semarang. Di situ juga Anda mungkin belajar komunikasi, keluasan, berinteraksi pastinya dengan masyarakat. Tapi kalau di Lanal Semarang tugas pokok fungsi kewenangan kita lebih kepada pesisir. Gitu. Masyarakat pesisir, masalah apa yang ada di masyarakat pesisir, itulah yang menjadi salah satu tugas pokok kita.
Seperti itu, Mas. Kembali ke pertanyaan saya di Iya. awal. Setelah itu kemudian kembali ke Salatiga. Namun Iya. saat ini bukan sebagai operasi militer ya Oh, Salatiga ini. iya. Betul, Mas. Mendekati pilkada, Iya. Anda ingin mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Bisa diceritakan kenapa kok jadinya itu ke wali kota ya? Bukan melanjutkan karir militer Anda. Tadi Mas menyinggung sedikit tentang operasi militer ya, bahwa tugas TNI itu ada dua, Mas. Baik. Satu adalah operasi militer untuk perang, yang kedua adalah operasi militer selain perang. Itu ada di Undang-Undang TNI. Gitu. Termasuk kemanusiaan ya. Betul. Nah, kalau tugas sebagai tentara ya itu memang untuk berperang, Mas ya. Namun satu tugas yang lain tadi, operasi militer selain perang, itu ada 14 tugas. Oh, banyak. Nah, salah satu duanya adalah yang pertama itu tadi, kita bersosialisasi dengan masyarakat dengan cara apa? Kalau misalkan ada bencana alam, seperti pada saat, mohon maaf, di Karimun Jawa waktu itu ombak besar dan segala macam, kemudian tidak ada transportasi ke Karimun Jawa. Nah, waktu itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan kita, meminta bantuan untuk mengangkut logistik, ya kan, dengan menggunakan kapal perang kita. Nah, waktu itu kita laporan kepada satuan atas, dalam ini Bapak Panglima Armada dan kepada Kepala Staf Angkatan Laut, untuk mendapatkan bantuan kapal untuk bisa mengangkut logistik, baik logistik BBM, kemudian waktu itu genset dan bahan makanan pastinya. Langsung kita drop ke Karimun Jawa. Di situ kita juga bersosialisasi dengan masyarakat. Tapi masyarakat pesisir pastinya seperti itu. Itu salah satu tugas dari operasi militer selain perang. Begitu juga kalau saya ditanya tadi ke Salatiga, itulah modal-modal saya secara pribadi untuk bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Saya ingin langsung mengaplikasikan diri, ya kan, kepada masyarakat, khususnya masyarakat Salatiga. Seperti itu, Mas. Mengaplikasikan diri di masyarakat Salatiga. Untuk mengabdi kepada masyarakat Salatiga. Kalau saat ini dihitung, semenjak saya lulus jadi tentara, itu kan sudah 25 tahun nih, Mas. Kayak gitu. 25 tahun yang jelas mengabdi untuk negara. Pada saat dulu kita kontrak sebagai tentara, kontrak kita adalah kontrak mati untuk negara. Jadi nyawa kita, jiwa kita berikan untuk negara. Nah, sekarang ini saatnya kita mengabdi langsung kepada masyarakat. Masyarakatnya mana? Masyarakat yang lebih kecil, yaitu masyarakat Salatiga. Kota Salatiga. Jadi saya harus bisa mengaplikasikan dulu dari hal yang paling kecil dulu, Mas, untuk bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, khususnya Kota Salatiga. Artinya motivasi Anda itu Balindo Sumbangun Deso itu tadi? Ya, hampir mirip seperti itulah. Yang intinya pengabdian kepada negara dan sekarang pengabdian kepada masyarakat Salatiga. Masyarakat Salatiga. Itu motivasi terbesar Anda untuk kembali lagi ke Salatiga apa? Yang jelas, saya sudah diijabahi, sudah diizinkan oleh ibu saya, ibu kandung yang saat ini sudah almarhum. Waktu itu saya sudah minta izin, dan alhamdulillah ibu saya juga sudah merestui untuk saya bisa kembali ke Salatiga, seperti itu, Mas. Baik. Dengar-dengar informasinya ini informasi A1 ya. Anda sudah merencanakan ingin maju jadi wali kota, calon wali kota Salatiga itu setahun yang lalu, betul, saat Juni 2023. Betul tidak itu? Sebenarnya bukan 1 tahun malahan, Mas. Oh, bukan 1 tahun malahan. Malah semenjak tahun. Lebih lama lagi? Sudah 4 tahun, Mas. 4 tahun? Semenjak saya masih letnan kolonel waktu itu. Apa yang membuat Anda itu ingin? Ya itu tadi, Mas, sudah saya sampaikan. Oh, oke. Saya ingin mengabdi langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti itu. Merelakan atau mengorbankan karir militer Anda? Yang jelas ya merelakan, Mas. Kita harus ikhlas. Harus ada yang dikorbankan? Ya itu kasarnya kan seperti itu ya. Itu pilihan ya. Betul, itu pilihan seperti itu. Namun kalau kita pengen mengabdi ya kita otomatis harus mengikhlaskan apa yang sudah kita miliki. Walaupun itu berat, kan gitu. Namun apapun yang menjadi cita-cita kita untuk mengabdi kepada masyarakat ya kita harus ikhlas. Seperti itu, Mas. Status Anda saat ini sudah mundur jadi dari TNI AL? Kalau ditanya mundur, saat ini belum. Karena memang ada proses dan pentahapan yang harus saya lalui, Mas. Yang pertama kemarin saya sudah mendaftarkan diri sebagai bakal calon di beberapa partai. Ada partai PDI Perjuangan, kemudian ada Partai Demokrat, kemudian ada Partai Gerindra, dan ada Partai Keadilan Sejahtera. Banyak ya? Ya.
ya itulah yang harus saya lakukan seperti itu. Nah, nanti dari pendaftaran itu, nanti dari masing-masing partai, sesuai dengan prosedur pastinya, dari DPC, DPD sampai ke DPP, pasti akan melihat tentang popularitas dan elektabilitas yang saya punyai, seperti itu, Mas. Nah, nanti dari penggodokan itu, nanti akan keluar yang namanya rekomendasi. Nah, mungkin sebelum rekomendasi ada surat tugas lah, seperti itu. Untuk bisa berkomunikasi dengan partai-partai yang tadi saya daftar, kan seperti itu. Nah, dari hasil komunikasi tadi, pasti kan juga ada laporan lagi ke atas, dalam arti ke DPP. Baik. Nah, setelah itu baru ada rekomendasi. Rekomendasi itulah nanti yang akan saya jadikan dasar untuk saya bisa mengajukan permohonan pengunduran diri, Mas. Pensiun dini punya. Betul, pensiun dini seperti itu. Ke satuan saya. Seperti Anda itu. mendaftar di beberapa partai, 4 partai. 4 partai, Mas. 4 partai. Jadi, itu termasuknya Anda ingin membangun sebuah kapal besar. background saya adalah TNI, Mas. Kalau kita lihat dari seragam kita ini kan warnanya doreng. Doreng itu kan macam-macam warna, Mas. Sebenarnya disitulah bisa kita lihat kebinekaan dari baju saya, kan gitu. Ada mungkin warna merah, mungkin hijau atau kuning atau apapun di situ, ya kan. Itu menunjukkan kebinekaan. Kita tidak membeda-bedakan antar suku, golongan, ras dan agama. Jadi sehingga saya hadir di Salatiga itu untuk ayo bersama-sama tanpa membedakan apa yang tadi saya sampaikan. Dan kota Salatiga terkenal dengan kota toleransi dan kota itulah bineka. yang tadi saya sampaikan, Mas. Baik. Katanya Salatiga itu Indonesia mini. Indonesia mini, betul. Bagaimana kita untuk menunjukkan Indonesia mini? Apa indikatornya? Indikatornya yang tadi sudah saya miliki tadi, Mas. Tidak membeda-bedakan suku, ras, golongan maupun agama. Jadi ayo bersama-sama kita memajukan kota Salatiga. Sesuai dengan semboyan tadi, Indonesia mini, Mas. Seperti apa sih? Seperti itu. Anda dari militer terus kemudian masuk ke sipil ya, bisa dikatakan sipil ya itu ya. Banyak yang bisa diterapkan dari ilmu-ilmu militer ke dunia sipil atau menjadi besok itu misalkan Anda terpilih jadi wali kota Salatiga. Berarti ini sudah menyangkut program, Mas ya? Program ya. Oke. Kalau kita ditanya masalah program, Mas, yang pertama yang saya perbaiki adalah birokrasi, Mas. Supaya apa? Kita jangan membuat sulit orang lain. Jadi birokrasi kita bikin mudah, tapi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga dengan birokrasi yang lebih baik, yang lebih mudah, investor akan datang ke Salatiga. Investor membawa uang, ya kan, untuk membangun Salatiga. Jadi, ayo kita buka kepada para investor untuk sama-sama bangun Salatiga. Oke. Itu salah satunya. Kemudian saya punya semboyan yaitu ada gula, ada semut, Mas. Apa itu? Lah, kalau tidak ada gula nih, semut kan nggak datang, Mas. Baik. Nah, saya mau tanya sekarang, Salatiga apa yang spesifik untuk orang itu datang ke Salatiga? Kan tidak ada, Mas. Tempat wisata nggak ada loh, Mas. Makanya salah satu program saya nanti akan membuat tempat wisata. Kayak gitu. Sebagai contoh lah, Salatiga itu kota yang hampir mirip dengan kota Batu yang ada di Malang. Baik. Demografi, geografinya sama. Nah, ketinggiannya juga hampir sama di situ. Kalau dibilang rapi, saya kira lebih rapi Salatiga kok. Kalau dibilang bersih, bersih Salatiga kok. Kan gitu. Tapi kenapa? Kayak gitu. Salatiga tidak punya tempat wisata satupun. Artinya gulanya itu destinasi wisata. Betul, Mas. Nah, dengan adanya tempat wisata itu nanti, itu akan berefek domino. Kan gitu. Salah satunya pasti dengan adanya tempat wisata, kan gitu. Akan membuka lapangan pekerjaan. Kan seperti itu, Mas. Otomatis akan mengurangi pengangguran. Yang kedua, UMKM otomatis akan tumbuh. Kan gitu. Kemudian mungkin restoran, kafe, kan gitu. Pasti akan laku karena ada orang datang. Orang butuh makan. Kan seperti itu. Transportasi juga pasti akan bergeliat di situ. Ya kan? Nah, itu tadi yang saya sampaikan bahwa dengan ada gula, semut akan datang. Sehingga apa? Akan menambah PAD Salatiga. Baik. Sehingga dengan PAD itu pun nanti akan kita gunakan untuk membangun hal yang lain yang belum kita bangun di kota Salatiga. Seperti itu, Mas. Selain destinasi wisata, gulanya apa lagi kira-kira? Gulanya, saya pernah melaksanakan satu kegiatan olahraga di Salatiga, yaitu motocross. Nah, gitu. Oke, sport tourism yang Anda maksud? Ya, kita akan membuat sport center lah pastinya di sana. Karena jangan lupa, Mas, Salatiga itu sebenarnya
banyak atlet-atlet nasional datang dari Salatiga. Dulu ada Dragon, Mas. Mungkin sampai sekarang masih berjalan. Bukan ada pelari itu Suryati, kayak gitu. Nah, itu akan kita tingkatkan lagi nanti untuk olahraganya seperti itu. Kemudian ada Diklat dulu, yang ada di TC di Ngebul itu, Mas. Jadi ada pemain-pemain terkenal sepak bola yang berasal dari Salatiga. Itu Diklat sepak bola ya? Betul. Nah, dulu kan ada, sekarang nggak ada. Nanti kita ambil lagi untuk kita didik lagi di Salatiga, seperti itu. Bicara sport tourism, informasinya Anda membangun grass track ya atau sirkuit balap ya, betul tidak itu? Bukan membangun ya, waktu itu memang acara motocross itu, ya kan, ada lahan yang kosong di UIN, di kampus UIN. Nah, waktu itu saya laporan kepada rektor UIN, nah terus kita bangunlah seperti itu, sirkuit motocross seperti itu. Sampai sekarang masih ada, Mas. Dan mungkin nanti akan kita kembangkan lagi seperti itu. Itu untuk olahraga. Kemudian untuk pendidikan, Mas. Pendidikan sama kesehatan itu juga penting, Mas. Kesehatan salah satunya RSUD Salatiga. Saat ini RSUD kan mungkin kelasnya kelas B ya. Nanti saya ingin membuat rumah sakit Salatiga itu menjadi tingkat 1 atau tingkat A ya. Nah, kalau kita naikkan levelnya menjadi tingkat 1, otomatis harus ada lembaga pendidikannya. Nah, mungkin nanti kita buat akademi keperawatan lah, seperti itu. Nah, itu ada hubungannya dengan UKSW dan UIN, supaya nanti dengan adanya rumah sakit kita besarkan, kita berharap UIN dan UKSW akan membuat fakultas kedokteran, Mas. Lah prakteknya di mana? Ya langsung prakteknya di RSUD. Sehingga masyarakat Salatiga nanti kalau ya nyun sewu istilahnya tidak minta sakit ya, Mas ya. Namun kalau ada sakit yang kronis tidak usah langsung ke Semarang atau ke Jakarta atau ke Surabaya. Di Salatiga aja udah cukup fasilitas untuk rumah sakitnya. Rumah sakit pendidikan ya. Betul, seperti itu, Mas. Selain investasi, kemudian pendidikan, tadi ada olahraga, kemudian tourism ya, atau wisata. Apalagi yang kira-kira bisa ditingkatkan di Salatiga itu? Saya kira saya nggak mau muluk-muluk, Mas ya, nggak mau omong, Mas. Saya kira dengan program itu saja, kalau itu bisa saya lakukan, saya kira Salatiga sudah bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi. Seperti itu. Saat ini kekurangan dari Salatiga apa kira-kira? Anda melihatnya? Kalau Salatiga saat ini saya kira sudah bagus, Mas. Sudah bagus. Sudah bagus. Namun saya punya cita-cita mau membuat lebih bagus lagi lah. Mau membuat lebih maju lagi seperti itu. Saya pengennya nanti juga menjadi center of gravity-nya di Jawa Tengah lah. Karena dari orang mau ke Jakarta, dari Surabaya, tengah-tengahnya Salatiga, Mas. Begitu juga sebaliknya. Tengah-tengahnya di Salatiga. Sehingga menjadi destinasi. Orang mau kemanapun, ayo mampirin neng Salatiga. Seperti itu, Mas. Anda bicara banyak ingin membangun kota Salatiga lebih bagus lagi. Memoles Salatiga lebih bagus lagi. Tapi untuk ikut pilkada kota Salatiga itu harus mengantongi tiket dari partai politik. Saat ini seperti apa perjalanan meraih tiket itu? Bisa diceritakan? Iya, Mas. Kalau sesuai dengan hierarki itu pastinya kan kita mulai tadi yang sudah saya sampaikan mendaftar di DPC dengan partai yang sudah saya sebutkan tadi seperti itu. Kemudian saya juga harus berkomunikasi dengan DPD lah pastinya. Dan pada saat saya menjabat sebagai liaison officer di Kodam 4 di Penegoro dan juga sebagai Komandan Lanal Semarang, di situ kan posisi saya kan Forkopimda provinsi juga. Sehingga banyak istilahnya pejabat yang istilahnya kenal lah. Sehingga kewajiban saya untuk bersilaturahim, Mas. Silaturahim itu kan tidak ada salahnya, Mas. Kepada siapapun, karena jelas silaturahim itu akan membawa banyak rezeki, seperti itu, Mas. Dari tingkat bawah sampai level atas ya, saya harus berkomunikasi, saya harus bersilaturahim, seperti itu. Oke, silaturahmi dengan beberapa partai berarti saat ini masih terus dilakukan ya? Masih terus, kan tidak ada salahnya, Mas. Seperti itu. Boleh dibocorkan, Pak, clue-nya partai mana? Kalau saya tidak mau mendahului kerso, Mas ya, tidak boleh lah. Nanti dibilangnya omon-omon. Tapi intinya Bismillah, ya kan, dengan niatan baik saya, dengan restu juga dari ibu saya, jelasnya orang tua, itu hal yang paling utama buat saya. Modal utama adalah restu dari orang tua pastinya, Mas. Karena apapun keinginan kita, kalau kita tidak direstui oleh orang tua, terutama ibu kita, Mas, ya saya kira nanti kita durhaka, Mas.
Namun kalau kita sudah direstui sama orang tua, sama ibu terutama, itu sudah menjadi suatu daya yang sangat kuat untuk kita harus menjadi sesuai dengan cita-cita kita itu, Mas. Seperti itu. Semoga apa yang Anda cita-citakan dan harapkan itu tercapai. Iya, Mas. Dari 4 partai itu, mudah-mudahan atas semua ya Pak ya. Amin, 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 amin. Terakhir Pak Har, Iya. apa yang ingin Anda sampaikan untuk masyarakat Kota Salatiga dalam menyongsong Pilkada 2024 mendatang? Iya, Mas. Kalau untuk masyarakat Salatiga ya, untuk menyongsong Pilkada ini, ayo kita bersama-sama untuk berpolitiklah yang santun. Karena seperti itu. Sekali lagi, berpolitiklah yang santun. Kita tidak usah membeda-bedakan. Ya kan? Itu partai A, partai B. Kayak gitu. Jangan sampai kita dipecah belah dengan adanya pilkada ini. Yang kita pikirkan adalah ayo bersama-sama dari elemen yang paling bawah sampai elemen yang paling atas. Bagaimana caranya? Ayo kita mikirkan Kota Salatiga lebih baik lagi, lebih maju lagi. Kan seperti itu. Pemimpin itu adalah karakter, Mas, bagi saya. Kan seperti itu. Karakter yang seperti apa? Senior kita, pendahulu kita, itu juga sudah pernah menyampaikan. Siapa itu? Ki Hajar Dewantoro. Beliaunya menyampaikan tentang 3 filosofi. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya manggun karsa, tutwuri handayani. Jadi kalau memilih pemimpin, 3 filosofi tadi, Mas. Ya kan? Kita harus bisa menjadi contoh. Saat di depan ya. Betul. Kemudian kita harus bisa berada di tengah-tengah masyarakat, tengah anak buah. Baik. Dan kita bisa mendorong bersama-sama dengan masyarakat untuk memajukan Kota Salatiga. Dan yang terakhir, Mas, pemimpin itu harus sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sudah tidak perlu memikirkan angkat jabatan yang ada. Yang ada hanya memikirkan untuk masyarakat Salatiga. Bagaimana caranya Salatiga lebih baik lagi, lebih maju lagi. Itu, Mas. Baik. Luar biasa Tribuners. Beliau menanggalkan jabatannya di militer, kemudian ingin membaktikan diri, ingin membangun Kota Salatiga yang lebih bagus lagi. Saya, jurnalis Tribun Jateng, Mamdo Adi Prianto, berjumpa lagi di episode mendatang di Tribun Topik. Terima kasih. Terima kasih.